Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dullah, ini ada Ya, kisah di awal minggu ini dengan pindahnya ibu kota baru. Banyak yang kaget-kagetan ya. Pemecah rekor pemutusan dari RUU menjadi undang-undang. Hanya sebulanan saja. Luar biasa. ya, Dan di tengah hang heng hongnya negeri ini, Nusantara namanya Bang Dullah. Atau apa ini, kisah ya, dari ini, Bang Dullah mengalami perjalanan bangsa ini yang panjang. Tapi sebuah legacy kah dari Presiden Jokowi yang akan terjadi atau apa yang akan terjadi? Sementara itu Bang Dullah, KPK ini lagi rajin berburu di kebun binatang kalau kata orang ya. Hakim pula ngamuk-ngamuk lagi Pak Hakim kemarin ya. Ini macam mana ini kisah bangsa kita ini? Silakan Bang Dullah untuk pendengar radio silaturahim. Silakan. ya, baik pendengar sekalian. Yang pertama soal ibu kota negara harus dibedakan antara ibu kota negara dan ibu kota pemerintahan. Pemerintah atau orang Indonesia sebagian itu merujuk kepada negara-negara lain, misalnya Malaysia, Amerika, Australia. Tapi mereka tidak melihat latar belakang sebenarnya seperti Malaysia. Itu ibu kota negara Malaysia tetap Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya itu pemerintahan, pusat pemerintahan, dan jarak dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu hanya 42 kilometer. Dalam waktu 1 jam sudah sampai. Dan dengan demikian maka kemudian tetap saja ibu kota negara Malaysia itu adalah Kuala Lumpur. Nah sekarang Indonesia itu ibu kota negara itu berpindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Padahal namanya ibu kota itu baik ibu kota negara, provinsi, kabupaten ada dasar filosofinya. Ada dasar filosofinya, yaitu Jakarta itu dulu namanya Batavia, yang diciptakan oleh Belanda, kemudian direbut oleh pahlawan namanya Jayakarta. Pahlawan Jayakarta ini salah satu keturunan dari Wali Songo, sehingga kemudian disebut namanya Kota Jayakarta. Lantas kemudian spelling sekarang menjadi Jakarta. Jadi Jakarta itu adalah pusat perjuangan, pusat revolusi, pusat pergerakan. Mulai sebelum datang Belanda, sampai datang Belanda, datang Inggris, datang Jepang, maka itulah kemudian ditetapkan menjadi ibu kota negara. Sempat pindah ke Jogja beberapa lama, tapi sudah itu kembali lagi ke Jakarta karena menghadapi agresi Belanda 1 dan 2 waktu itu. Jadi ibu kota negara itu ada filosofinya sebagai pusat perjuangan, pusat budaya dan seterusnya. Nah sekarang kalau kita ke Kalimantan Timur, khususnya di Penajam Utara itu apa dasar filosofinya? Apakah dia pusat perjuangan di sana di Kalimantan, atau apalagi pusat perjuangan Indonesia, sehingga dasar untuk satu ibu negara itu filosofinya hilang, tidak memenuhi persyaratan. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya Halo? Para pendengar radio, lanjut. sekarang Tuh, baru tadi terputus sedikit sebentar. Lanjut lagi Bang Dullah. Halo? Ya, para pendengar, kami coba berhubungan telepon balik kepada Bang Abdullah Hamahua ya. Nampaknya ada masalah hubungan komunikasi sebentar. Kita akan lanjutkan kisah selanjutnya, menemani Anda dimanapun Anda berada. Para pendengar, dimanapun berita-berita up to date akan selalu kami hidangkan di pagi hari ini, menemani perjalanan Anda atau aktivitas Anda di pagi ini. Kita akan terus dengarkan bagaimana Bang Dullah sedang bincang tentang ibu kota negara baru. Lanjut Bang Dullah kisahnya. Oke, ya. Jadi alasan pertama tadi filosofi kota perjuangan, sehingga Jakarta ibu kota negara dipindahkan ke Penajam Utara itu tidak memenuhi persyaratan. Satu, ibu kota negara dari dasar filosofinya, kemudian dasar historisnya seperti itu. Yang kedua, kalau misalnya alasan praktis misalnya karena Jakarta macet, Jakarta banjir, maka kemudian
kalau pindah ke Penajam Utara dalam 1 tahun ini dan tahun lalu itu sudah 2 kali banjir, bahkan korban belasan orang. Tidak hanya karena hujan banjir, tapi juga karena air dari laut naik. Berarti alasan pertimbangan supaya tidak kebanjiran itu tidak memenuhi syarat seperti itu. Nah, kalau misalnya alasan kemacetan, saya sudah jauh-jauh hari mengusulkan dulu waktu saya masih di KPK bisa meniru 3 pola. Pertama pola kota Tokyo, kedua Singapura, ketiga Malaysia Kuala Lumpur. Di Tokyo itu saya datang pertama kali ke Jepang itu tahun 80 atau 81 80 itu dalam kota Tokyo itu jalannya 3 tingkat. Jadi kalau untuk kereta api seperti MRT, LRT di Jakarta itu dia berada di bawah tanah. Kemudian jalan di atas permukaan, jalan itu untuk kendaraan-kendaraan yang biasa. Kemudian lantai 3, tingkat 3 itu kereta api luar kota. Sehingga Tokyo itu penduduknya hampir sama dengan Jakarta, penduduk kota. Tapi tidak macet karena sistemnya seperti begitu. Atau saya usulkan seperti Singapura. Di Singapura itu bis dengan kereta api itu punya jalur berhubungan. Jadi bisa naik bis, beli tiket itu, kemudian langsung sambung kereta api, di mana pada stasiun kereta api itu ada parkir untuk motor, parkir untuk mobil, parkir untuk kereta sepeda dan seterusnya itu jalan. Dan kemudian maka mobil-mobil dan motor di sana di Singapura itu pajaknya tinggi sehingga orang didorong, dipicu untuk tidak punya kendaraan pribadi. Tapi pemerintah menyediakan fasilitas yang cukup murah, meriah dan seterusnya. Sehingga kalau kita ke Singapura itu tidak ada kemacetan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi saya katakan Malaysia Kuala Lumpur itu. Separuh kemacetan Kuala Lumpur dipindahkan ke Putrajaya. Di mana di Putrajaya itu ada perumahan untuk pejabat, pegawai, semua kantor di situ. Dan kalau misalnya ada orang mau urusan dengan urusan pemerintah pusat, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya itu hanya 40 menit. Karena tol 40 km dan itu 1 jam. Nah itu, kalau sekarang dipindahkan ibu kota negara ke Penajam Utara yang sekaligus ibu kota pemerintahan, kalau kita punya urusan tentang kementerian atau apa, kita harus terbang ke Penajam, ke Samarinda, baru kemudian Penajam. Itu satu problem yang besar luar biasa. Atau misalnya ada persoalan di DPR, ada masalah, kemudian rakyat mau unjuk rasa, mendemonstrasi atau menyampaikan pendapat, itu harus datang ke Penajam Utara, harus ke Kalimantan. Itu problem secara teknis. Yang kedua, yang ketiga, kalau misalnya alasan untuk memindahkan ke sana karena kemacetan Jakarta, lantas kenapa Jokowi bersemangat sekali membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung? Yang dimaksud agar supaya Jakarta-Bandung itu lancar dan seterusnya. Padahal pengalaman saya biasa kalau ke Bandung naik kereta api Parahyangan, itu kereta Parahyangan itu tidak pernah penuh. Tidak pernah penuh dan itu cuma 3 jam sudah sampai. Nah, apalagi sekarang tol Cipularang juga sudah lancar. Lantas untuk apa ada kereta api Jakarta-Bandung itu? Apalagi tidak sampai Bandung. Kereta api itu tidak sampai Bandung, sampai Padalarang. Jadi orang mau ke Bandung di Padalarang harus naik lagi kendaraan umum terus itu. Nah, sudah itu kemudian soal pembiayaan. Soal pembiayaan ketika Jokowi mengatakan bahwa nanti ini tidak dibangun dengan APBN, tapi kemudian Menteri Keuangan mengatakan bahwa 19% dari APBN, kemudian 71% itu dari swasta dan BUMN, dan menjual aset negara, yaitu perkantoran-perkantoran yang ada di Jakarta. Tapi terakhir, kemudian kemarin itu ternyata 51% dari APBN. Nah, sedangkan biayanya itu 466 triliun. 466 triliun itu belum membengkak. Misalnya kasus kereta api ke Jakarta-Bandung, kata Jokowi tidak ada menggunakan APBN. Tapi kemarin kemudian disebutkan perlu injek karena membengkak biaya. Dan itu kemudian 3,4 triliun dari silpa, anggaran sisa APBN 2021. Nah, sehingga dengan begitu maka kalau yang Jakarta-Bandung saja itu
juga membengkak seperti demikian, ini 4.466 triliun, itu nanti kalau membengkaknya 4, bagaimana seperti itu. Dan fakta, beberapa proyek di Indonesia itu mangkrak. Itu mangkrak. Nah, sehingga dengan begitu, maka kemudian kalau di Kalimantan Timur itu kemudian mangkrak, maka kemudian bagaimana nanti melunasi utang-utang itu. Yang pasti bahwa kalau misalnya gedung-gedung pemerintah di Jakarta itu dilelang, mereka bilang dilelang nanti. Saya 8 tahun di KPK, saya punya pengalaman bahwa waktu saya masih di sana 43%, tapi terakhir sekarang 60% kasus korupsi yang ditangkap KPK karena pengadaan barang dan jasa. Nah, sehingga begitu, meskipun dilelang secara online, tapi itu ada permainan untuk bisa bagaimana orang-orang tertentu yang saja mendapatkan proyek-proyek itu. Sehingga dengan demikian, maka persoalannya adalah kalau itu dilelang, siapa yang dapat itu gedung-gedung di Jakarta? Tidak ada pribumi yang bisa beli kantor-kantor yang ada di Jakarta. Berarti mereka juga baik Sembilan Naga maupun naga-naga lain dari Cina. Sehingga Jakarta itu akan menjadi kota Beijing yang kedua. Terakhir, soal kasus perundang-undangan. Kasus perundang-undangan itu kan, coba Anda perhatikan, KUHP kita itu diamandemen dari masih zaman Orde Baru, Soeharto. Sampai sekarang itu belum selesai-selesai. Kenapa belum selesai? Karena ini kompleks sekali. Tapi ketika Undang-Undang Cipta Kerja, hanya dalam 1 bulan menggabungkan beberapa undang-undang, selesai. Nah, ini juga Undang-Undang Ibu Kota Negara. Jangan lupa bahwa Indonesia ini diserahkan oleh para sultan-sultan ketika mau merdeka kepada pemerintah pusat. Jadi Indonesia ini bukan punya Jokowi, punya pemerintah pusat, bukan. Punya sultan-sultan. Sultan-sultan itu menyerahkan kekuasaan mereka, wilayah mereka kepada pemerintah pusat. Sehingga dan begitu ketika mau menentukan ibu kota negara, itu persetujuan sultan-sultan. Sehingga mereka setuju Jakarta jadi ibu kota. Nah, oleh karena itu, maka untuk menentukan ibu negara yang baru, ibu kota negara baru, harus persetujuan pemerintah daerah dan sultan-sultan. Nah, apakah itu dilakukan dalam menyusun undang-undang yang kita sebut dengan ada naskah akademis. Naskah akademik itu harus lakukan penelitian, penyelidikan, dan bla bla bla, seminar-seminar itu berapa tahun seperti itu. Nah, itu tidak dilakukan, lantas digunakan dengan momen apa yang disebut dengan COVID-19 sekarang, sehingga dilakukan secara online. Maka kita lihatlah, kalau orang yang instruksi, apakah dari partai A, B, C, D, nah kemudian kan kendali itu ada di ketua. Itu, apa namanya, unmute itu. Jadi dia tidak kasih on kan itu ya, teritori seperti orang gila juga tidak didengar dan seterusnya. Ini ada akal-akalan yang luar biasa untuk bagaimana agar supaya undang-undang itu lolos. Berarti inilah yang disebut sebagai korupsi politik terbesar. Selain Undang-Undang Minerba, Undang-Undang COVID-19, Undang-Undang KPK, dan Undang-Undang Cipta Kerja, dan ibu kota negara adalah korupsi politik yang terbesar pada abad ini. Sehingga akhirnya berarti ini ada campur tangan oligarki, ini ada bisnis. Kenapa? Karena tahun 1959 PKI mengusulkan ibu kota negara itu pindah ke Kalimantan Tengah, Palangkaraya. Saya tahun 81 datang ke Palangkaraya melakukan penelitian, saya sudah tahu ibu kota akan pindah ke Palangkaraya. Nah, sekarang kenapa dipindahkan ke Kalimantan Timur? Karena di sana ada Tanoto punya 11.000 sekian ribu hektar tanah, lahan di sana. Sehingga dengan begitu maka dia akan jadi kekayaannya bertambah berlipat kali karena harga tanah itu akan naik dan seterusnya. Sebagai penutup tentang kasus ibu kota negara baru, penduduknya dari mana untuk mengisi? Nah, apakah Anda, saya, kita mau pindah ke sana, ke apa namanya, itu meninggal, atau orang dari tempat-tempat lain? Nah, maka kemudian akhirnya nanti akan proyek itu kan dibangun seperti pembangunan di daerah-daerah lain, kereta api Jakarta Bandung itu orang pengusaha Cina. Nah, pengusaha Cina maka pekerjaannya dibawa dari sana. Maka kemudian ibu kota itu akan dipenuhi oleh orang-orang Cina. Sehingga dengan demikian maka ibu kota baru itu menjadi ibu kota Beijing kedua atau ketiga. Jakarta menjadi Beijing kedua, kemudian yang di Penajam Utara menjadi Beijing ketiga. Nah, karena itu
tidak ada pilihan lain. Semua pemerintah daerah, sultan-sultan, anggota DPRD, provinsi, kabupaten, semua ormas-ormas, LSM-LSM harus menolak undang-undang ini dengan cara mengajukan judicial review ke MK. Dan saya, kalau mahasiswa tidak ada turun, tidak ada orang seperti Ubaidillah Samada, ya saya dalam usia 74 tahun, insya Allah akan turun memimpin demonstrasi di MK untuk menolak judicial review terhadap undang-undang ibu negara baru ini. Itu catatan saya tentang ibu kota negara baru. Masih saya bisa sambung yang kedua. Ya, lanjut ya, ini urusan hakim dan ulah KPK yang sekarang rajin lagi nih, tangkap tangan. Gimana? Oke. Lanjut. Jadi begini, soal tangkap tangan. Saya harus jujur mengatakan kepada publik pendengar bahwa saya ini diamanahkan menjadi koordinator penyusunan SOP KPK. Sehingga saya tahu betul bagaimana proses semua kasus-kasus di KPK, penanganannya ada SOP. Jadi kalau misalnya hakim di Pengadilan Negeri Surabaya itu dia katakan itu sandiwara, bohong dan seterusnya, itu saya anggap itu tidak benar. Meskipun saya punya catatan bahwa KPK sekarang bermasalah, tapi dalam soal apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai dengan SOP. Kenapa? Karena untuk seseorang mau melakukan OTT, penyidik atau jaksa KPK, dia harus ajukan surat kepada direkturnya, memo resmi, direkturnya setuju, baru ke deputi setuju, baru ke pimpinan. Baru waktu undang-undang lama cukup pimpinan saja, 2 orang setuju. Tapi sekarang undang-undang baru harus ke Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas setuju, baru kemudian mereka melakukan OTT. Nah, dimulai dengan apa yang disebut dengan full bucket, pengumpulan bahan keterangan. Pengumpulan bahan keterangan itu tidak ada orang tahu. Jangankan orang luar. Orang di KPK satu ruangan saya tidak tahu bahwa dia lakukan operasi seperti itu. Nah, kalau sudah mempunyai 2 barang bukti minimal dari 5 alat bukti menurut KUHP, baru kemudian dimasukkan ke proses penyelidikan. Nah, kalau proses penyelidikan sudah kemudian sudah tangkap tangan, sudah tidak bisa lagi itu. Nah, oleh karena itu maka kalau misalnya disebutkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya kemarin waktu di konferensi pers, dia katakan tidak betul, saya tidak terima uang apa. Saya mau beritahu kepada para pendengar sekalian bahwa ini kekeliruan dari masyarakat yang tidak mengerti undang-undang, termasuk hakim ini. Undang-undang itu tidak mengatakan dia harus terima uang itu. Undang-undangnya pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bunyinya begini. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berusaha untuk mendatangkan keuntungan bagi diri pribadi, orang lain atau koperasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dijatuhi pidana hukuman seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara. Jadi di situ disebutkan pribadi, orang lain atau koperasi. Jadi dia tidak terima. Katakan dia tidak terima betul. Tapi orang lain terima. Atau koperasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sehingga dengan begitu maka masyarakat sering mengatakan, bapak saya tidak terima, suami saya tidak terima, istri saya. Undang-undang tidak mengatakan dia harus terima. Yang penting perbuatannya itu melawan hukum. Itu prinsipnya. Perbuatan yang melawan hukum, bertentangan ketentuan. Kemudian dia tidak terima, tapi orang lain terima atau orang lain ambil. Yang kemudian merugikan keuangan negara, perekonomian negara, sudah jatuh hukuman. Nah, jadi oleh karena itu saya sayangkan bagi hakim ini bahwa dia seharusnya tahu itu. Bahwa dia tidak terima, tapi ada terjadi 1,5 M seperti itu yang merugikan keuangan negara. Nah, jadi dia tidak terima, tapi kemudian mungkin panitia itu yang terima atau calon dan terima seperti itu. Nah, disitulah maka kemudian sebagai hakim seharusnya dia bisa jeli sehingga demikian bisa tidak terjadi seperti itu. Nah, sekarang di Sumatera Utara juga terjadi, kemudian beberapa dan ini akan merebak terus. Sebagai penutup saya katakan kenapa merebak terus, karena ada Dewan Pengawas. Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden. Sehingga demikian Dewan Pengawas tidak bisa melakukan kebijakan keputusan yang merugikan Presiden atau pemerintah atau partai koalisi. Sehingga kasus-kasus besar, apakah misalnya COVID-19, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang Cipta Kerja,
atau BLBI atau yang lain itu tidak akan ditangani karena itu menyangkut para pejabat tinggi atau kasus Ubaidillah melaporkan anaknya Jokowi itu tidak akan ditangani karena itu menyangkut itu. Sehingga dengan begitu sementara pegawai KPK itu harus mencapai kinerjanya karena di sana ditetapkan harus mencapai kinerja. Nah, kinerjanya itu maka kemudian mereka akan melakukan OTT yang kira-kira itu tidak menyangkut penguasa pejabat tinggi sehingga sasarannya itu ya Pak Bupati, wali kota, gubernur, anggota DPRD dan seterusnya. Jadi masyarakat harus paham seperti itu. Nah, sampai nanti kalau sudah pergantian rezim baru mungkin barangkali kembali ke undang-undang yang lama, baru kemudian terjadilah pisau itu tidak tajam ke bawah saja, tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah dan ke atas, ke kiri dan seterusnya. Itu barangkali tanggapan saya soal Hakim Jakarta. Masya Allah. Terima kasih Bang Dullah pagi hari ini memberikan pencerahan. Jadi tidak harus terima uang, dia berkolaborasi atau berkorporasi juga hati-hati. Begitu ya Bang Dullah. Terima kasih Bang Dullah pagi ini. Semoga sehat selalu dan bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum Bang Dullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.